Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Semoga selalu sehat ya, harus tetap semangat dan jaga kesehatan. Oke, ketemu lagi dengan Ibu Della Marliasari. Pada pembahasan kita kali ini, kita akan membahas mengenai zat makanan. Zat makanan ini merupakan subbab dari bab sistem pencernaan. Oke, indikator dari pembelajaran kita adalah mengidentifikasi jenis-jenis zat makanan yang dibutuhkan oleh manusia. Kemudian yang kedua, menjelaskan fungsi jenis-jenis zat makanan bagi manusia. Yang ketiga, menganalisis jenis kandungan nutrisi pada bahan makanan. Inilah indikator pembelajaran kita hari ini. Kemudian, ini adalah peta konsepnya ya, dari bab sistem pencernaan. Nah, di sini pencernaan itu ada dua ya, Nak. Maksudnya berhubungan dengan dua, yaitu makanan dan sistem pencernaan. Jadi punya kaitan yang erat antara makanan dan sistem pencernaan. Jadi sistem pencernaan ini merupakan alat yang mencerna atau mengolah makanan. Seperti itu ya. Nah, makanan itu sendiri punya berbagai macam fungsi. Antara lain sebagai penyedia energi, pembangun tubuh, dan juga ada yang sebagai pertahanan tubuh. Lalu, zat-zat makanan ini ada karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Nah, sistem pencernaan kita bahas yang pada manusia ya. Ada pencernaan mekanik dan kimiawi. Kalau mekanik, itu nanti dari mulut, kerongkongan, ya, lambung, usus, rektum, sampai ke anus. Kemudian untuk pencernaan kimiawi itu melibatkan enzim yang bekerja pada sistem pencernaan manusia. Ada pepsin, renin, lipase, peptidase, laktase, dan masih banyak lagi. Nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya, ya. Karena pada pertemuan ini kita akan membahas zat makanan terlebih dahulu. Ya. Zat makanan adalah zat-zat yang mengandung energi kimia yang terdapat pada tumbuhan, hewan, dan organisme lainnya. Zat makanan terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Oke, yang pertama, karbohidrat. Di layar kalian ini adalah sumber-sumber dari karbohidrat. Ya. Situ ada roti, ada kentang, ada tepung terigu, ada nasi yang merupakan sumber dari karbohidrat. Karbohidrat ini merupakan senyawa organik ya. Karbohidrat tersusun oleh unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Tiap 1 gram karbohidrat mengandung kalori sebesar 4,1 kalori. Fungsinya adalah sebagai sumber energi utama. Jadi karbohidrat ini punya fungsi sebagai sumber energi utama. Nah, berdasarkan senyawa yang menyusunnya, karbohidrat itu dikelompokkan menjadi 3 golongan. Ada monosakarida, ada disakarida, dan juga polisakarida. Apa perbedaannya? Kalau monosakarida tersusun atas satu macam gula yang disebut dengan gula sederhana. Sedangkan disakarida tersusun atas 2 gula sederhana. Ya. Dan terakhir polisakarida tersusun atas 3 gula sederhana atau lebih.
Karbohidrat yang dikonsumsi sehari-hari terdiri atas gula sederhana, monosakarida, dan disakarida. Ya. Lalu juga ada yang mengandung polisakarida. Kalau gula sederhana itu yang termasuk itu adalah monosakarida dan disakarida. Monosakarida yang biasa terdapat dalam buah-buahan antara lain seperti glukosa, fruktosa, maltosa, galaktosa, itu merupakan monosakarida yang terdapat dalam buah-buahan. Kalian sering ya makan buah, nah ternyata buah itu mengandung monosakarida. Makanya rasanya manis ya. Disakarida yang biasa dikonsumsi, contohnya itu seperti laktosa. Nah, dia terdapat di dalam susu ya. Dan sukrosa, biasanya terdapat dalam sirup. Oke. Polisakarida yang biasa dikonsumsi, contohnya amilum, yang terkandung di dalam nasi. Atau bisa juga selulosa yang terkandung dalam sayuran, misalnya kacang panjang. Atau glikogen terkandung dalam daging dan hati. Itu adalah salah satu contoh polisakarida yang ada di makanan kita sehari-hari ya. Bahan makanan yang mengandung karbohidrat dapat diketahui dengan cara menguji bahan makanan tersebut dengan tes Benedict atau tes Vehling ya. Tes Benedict atau tes Vehling, dan ada satu lagi yaitu tes Lugol untuk menguji kandungan zat tepung. Yaitu nanti kita akan bahas setelah ini ya. Kita perkenalkan dulu zat-zat apa saja yang terkandung di dalam makanan. Nah, itulah tadi mengenai karbohidrat. Selanjutnya, kita ke protein ya. Ya, ini merupakan sumber-sumber makanan yang mengandung protein. Nah, ini ada sifat-sifat protein ya. Protein itu merupakan senyawa organik yang tersusun atas unsur karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan kadang mengandung unsur belerang dan fosfor. Setiap 1 gram protein mengandung 4,1 kalori. Secara umum, fungsi dari protein ini ya adalah membentuk sel tubuh. Jadi untuk pertumbuhan ya, kemudian mengganti sel tubuh yang rusak atau regenerasi. Protein juga membentuk enzim, hormon, dan zat antibodi. Kemudian fungsi lainnya dari protein adalah mempertahankan keseimbangan cairan tubuh. Lalu protein juga bisa menjadi sebagai sumber energi ya, walau sumber energi utamanya itu adalah karbohidrat. Oke. Ini adalah contoh-contoh protein menjadi asam amino. Bisa dilihat ya di layar ya. Nah, kemudian kita lanjut lagi ke lemak ya. Ya. Lemak ini ada yang bagus untuk tubuh, ada yang sebaiknya dihindari. Nah, lemak ini merupakan senyawa yang dibentuk dari asam lemak dan gliserol. Lemak tersusun oleh unsur karbon, hidrogen, oksigen, ya. Setiap 1 gram lemak mengandung 9,3 kalori. Jadi lebih banyak kalorinya ya daripada karbohidrat. Oke.
Selain berfungsi sebagai sumber cadangan energi, lemak itu juga berfungsi untuk pelarut vitamin A, D, E, dan K, kemudian melindungi diri dari terlepasnya panas tubuh yang berlebihan, dan sebagai isolator dari pengaruh suhu dingin. Sumbernya ada lemak hewani, ada lemak nabati. Kalau hewani, lemak yang berasal dari hewan, ya, terdapat pada susu, daging, keju, mentega, ya. Kemudian untuk lemak nabati, lemak yang berasal dari tumbuhan, terdapat pada kacang tanah, alpukat, kemiri, minyak goreng, minyak wijen, dan bunga matahari. Adanya lemak dalam bahan makanan itu dapat diuji dengan uji bercak lemak, ya. Bahan makanan yang akan diuji biasanya dilarutkan terlebih dahulu, kemudian diteteskan pada kertas koran, ditunggu sampai kering. Setelah kering, kertas diterawangkan pada cahaya. Jika tampak transparan, maka bahan makanan yang diuji mengandung lemak. Ya, seperti itu ya. Di tabel ini statusnya nih, yang perbanyak lemak tak jenuh tunggal, lemak tak jenuh rantai ganda, omega 3, sterol, dan estanol nabati, ya. Sumber utamanya kalian disitu bisa lihat semua, ya. Nah, ini lemak yang baik untuk tubuh. Sedangkan yang dihindari karena tidak baik untuk kesehatan, ya. Apabila berlebihan tuh sangat mengganggu kesehatan, bisa mengganggu, yaitu lemak jenuh, lemak trans, dan kolesterol, ya. Itu sebaiknya dihindari. Oke. Ini merupakan sumber-sumber dari lemak itu tadi, ya. Ini struktur kimianya dari lemak. Oke, ya. Perhatikan gambar berikut ini. Lemak yang banyak, ya, dapat menimbulkan obesitas. Jadi obesitas ini merupakan gangguan yang melibatkan lemak tubuh yang berlebihan dan dapat meningkatkan risiko masalah kesehatan, ya. Terjadinya obesitas ini karena kalori yang masuk itu lebih banyak daripada yang dibakar melalui kegiatan atau aktivitas kita sehari-hari, ya. Ya, seperti itu. Kita lanjut lagi, ya. Nah, di sini ada gambar, ya. Kolesterol yang diproduksi oleh hati dan sebagian diperoleh dari makanan sehari-hari, terutama susu dan daging. Nah, ini, ya. Ada gambar, ya, di sini. Ada makanan-makanan yang dapat memproduksi kolesterol. Nah, kolesterol itu juga ada yang tidak baik bagi kesehatan tubuh. Ya. Kolesterol yang baik itu namanya HDL atau High Density Lipoprotein. Dia punya fungsi untuk mencegah terjadinya ateroma atau penyempitan pembuluh darah akibat lemak. Ya. Sedangkan kolesterol jahat LDL, ya, atau Low Density Lipoprotein merupakan salah satu penyebab utama pembentukan ateroma. Jadi kolesterol itu juga ada dua, ya, Nak. Ada yang baik, ada yang jahat. Seperti itu. Seperti yang tadi Ibu jelaskan, ya. Oke. Kita lanjut ke vitamin, ya. Vitamin dibutuhkan tubuh dalam jumlah yang sedikit, tapi harus ada. Bersama dengan makanan yang lain, vitamin itu punya fungsi sebagai pelindung dan pengatur kerja organ-organ
tubuh. Berdasarkan kelarutannya, vitamin dibedakan menjadi 2. Vitamin yang larut dalam air, contohnya vitamin B dan C. Vitamin ini jumlahnya melebihi kebutuhan tubuh, maka kelebihannya akan dibuang bersama urin. Lalu ada vitamin yang larut dalam minyak atau lemak, yaitu vitamin A, D, E, dan K. Vitamin ini punya sifat dapat disimpan apabila jumlahnya melebihi kebutuhan tubuh. Kekurangan vitamin akan menyebabkan penyakit yang disebut avitaminosis. Ini ya, vitamin yang larut lemak, vitamin larut dalam air. Tadi udah Ibu bahas ya. Nah, ini mengenai uji zat makanan ya. Jenis makanan 1, 2, 3, 4, dan 5. Ketika pemberian reagen Lugol, perubahan warnanya itu biru. Kemudian iodium, perubahan warnanya biru. Pemberian reagen Biuret, perubahan warnanya ungu. Vehling A dan B, perubahan warnanya merah bata. Digosok pada kertas buram atau kertas ketik ya, perubahan warnanya transparan. Nah, kira-kira kalian harus bisa menyimpulkan dari uji zat makanan ini. Nanti Ibu akan berikan mengenai video mengenai uji zat makanan ya. Ya, untuk Lugol itu sama dengan larutan iodin ya. Itu menguji adanya kandungan amilum atau karbohidrat pada makanan. Apabila makanan yang ditetesi berubah warna menjadi biru tua atau biru kehitaman, berarti menandakan bahwa makanan tersebut mengandung amilum atau karbohidrat ya. Oke, biuret digunakan untuk menguji protein ya. Protein di dalam makanan. Apabila makanan ditetesi dengan larutan biuret, maka makanan berubah warna menjadi ungu. Hal ini menunjukkan makanan tersebut mengandung protein. Untuk Vehling A dan B digunakan untuk menunjukkan reaksi pada sampel kadar gula seperti glukosa, sukrosa, amilum, dan selulosa. Perubahan warnanya itu menjadi merah bata. Kemudian digosokkan pada kertas buram atau ketik, maka perubahan warnanya jadi transparan. Ini adalah untuk menguji makanan tersebut mengandung lemak atau tidak. Jadi seperti itu ya mengenai uji zat makanan. Seperti ini ya. Sekian dulu pembahasan dari Ibu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.